Halo, balik lagi di channel ini. Kali ini kita masih sama membahas fungsi linear, tapi video kali ini adalah video bagian kedua atau kelanjutan video bagian pertama fungsi linear yang kemarin. Nih, kita masih membahas latihan soal fungsi linear LKS Intan Pariwara tahun pelajaran 2019-2020 kelas 10 semester 2 untuk soal uji kompetensi 1 nomor 8 dan nomor 11 di pilihan ganda ya. Oke, langsung ke soal nomor 8. Perhatikan grafik berikut. Ini disediakan sebuah grafik ya. Kemudian kita disuruh menentukan daerah asal grafik fungsi y sama dengan fx. Berarti kalau yang ditanyakan adalah daerah asal nih, yang kita lihat adalah sumbu x. Kalau misalkan yang di sini yang ditanyakan adalah daerah hasil, berarti yang kita lihat adalah sumbu y. Kalau daerah hasil ini r, karena fungsinya itu f maka sini rf. Kalau daerah asal berarti d, karena fungsinya f maka df. Ini berarti kita lihat x nya sini sedemikian hingga. Kalau daerah hasil y sedemikian hingga. Ini kita lihat sumbu x nya, ini kan sumbu x ya. Kita lihat di sumbu x yang dilalui grafik ini kan grafik ini, yang ini grafik ya, itu grafiknya. Sekarang kita lihat dari grafik, titik ujung dari grafik tersebut ini di lingkaran tertutup, kemudian yang bagian bawah kanan itu tanda panah. Otomatis berarti karena ke arah kanan terus tanda panah, maka menuju x tak hingga ya, positif ya sana. Kalau yang di sebelah kiri berarti di sini x-nya negatif 3. Berarti x-nya negatif 3, kemudian geser terus ke kanan sini sampai terus kita nggak tahu. Ini garisnya kan bisa diperpanjang sampai sini, bisa juga diperpanjang lagi. Berarti kalau diperpanjang lagi ini berarti x-nya bisa di sini ya. Kita nggak tahu nih x-nya berapa, misalkan ini x diperpanjang, atau bisa diperpanjang lagi ini nanti x-nya berapa. Nah, kita nggak tahu, maka x-nya nanti semakin ke kanan semakin menuju x tak hingga positif ya. Maka di sini kita tuliskan aja x-nya berarti akan selalu lebih besar atau lebih kecil dari negatif 3. Dia pasti akan selalu lebih apa? Lebih besar dari negatif 3. Berarti ini bisa di sini bisa 1, di sini bisa misalkan 5, bisa 10, bisa berapapun, ini bisa negatif 2 juga. Maka di sini x-nya kita tuliskan lebih besar sama dengan negatif 3. Dimana x-nya anggota bilangan real. Kenapa ada tanda sama dengannya? Karena ini lingkarannya di titik ujung lingkaran penuh. Kenapa ini hanya satu titik? Karena ini kan pakai tanda panah, berarti dia akan selalu menuju tak hingga ya. Berarti karena di sebelah kanan berarti x-nya akan menuju x tak hingga positif. Kemudian daerah hasil yang kita lihat adalah di sumbu y ini, ya. Sumbu y ini. Terus kita lihat di titik ujung ini negatif 3. Berarti terus ini y-nya 4. Berarti di titik ini tuh negatif 3,4 titik ujungnya. Kemudian di titik ujung sebelah sini yang ada panahnya, kita nggak tahu ya berapa. Maka di situ kita bisa menuliskan nilainya ketika x-nya misalkan di sini, y-nya misalkan di sini ya, misalkan a. Ketika ini diperpanjang ini, maka nilai y-nya di sini b. Kemudian kalau diperpanjang lagi misalkan c di sini, ini bisa diperpanjang lagi, maka nilai a, b, c itu pasti akan selalu kurang dari 4. Kalau di sini pun di titik perpotongan antara sumbu y dan sumbu x, kalau di sini berarti titik potong terhadap sumbu y ya. Kalau titik potong terhadap sumbu y berarti tuh nilai y-nya berapa di sini. Nah, kita nggak tahu berapa, tetapi kita bisa memastikan bahwa nilai y itu akan kurang dari 4. Nah, berarti dari grafik tersebut nilai y-nya akan selalu kurang dari sama dengan 4. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena di titik ujung tersebut ada lingkaran tertutup, maka pakai tanda sama dengan. Y-nya anggota bilangan real. Nah, kalau gitu nomor 8 di opsinya atau di pilihan gandanya, pemilihannya itu A, B, C, D seperti yang tertera ini. Maka kita memilih yang opsi A ya. Kalau yang D sama E itu kurang tepat karena itu untuk kita lihat di daerah hasil.
Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 11. Daerah hasil grafik fungsi Y sama dengan fx, di mana fx-nya 2 min 2 per 3x dengan daerah asalnya negatif 6 kurang dari x kurang dari sama dengan 12, x-nya anggota bilangan real. Di sini ada opsinya A sampai E dalam bentuk interval. Maka kalau bilangan real gini, kita ambil aja titik ujung-ujungnya. Ini kan titik ujungnya nih. Ini juga. Ini kita tuliskan x sama dengan min 6, berarti f min 6-nya sama dengan di sini berarti 2 dikurangi 2 per 3 dikali negatif 6 sama dengan 6 ini ya. 2 ya 6. Kemudian x-nya sama dengan 12, f 12-nya sama dengan 2 dikurangi 2 per 3 dikali 12, ini sama dengan negatif 6. Nah, untuk yang ini itu pakainya lingkaran terbuka atau dia menggunakan tandanya nggak ada tanda sama dengannya. Kalau yang ini lingkaran penuh, ini ada tanda sama dengannya. Kenapa? Karena mengikuti x-nya. Ini x di ujung itu kan ada tanda sama dengannya. Maka daerah hasilnya juga ada tanda sama dengannya. Atau dia itu lingkaran tertutup ya kalau di grafik. Sedangkan yang x sama dengan negatif 6, di sini titik ujung di sebelah kiri, tapi nggak ada tanda sama dengannya, makanya nggak ada tanda sama dengannya, dan kalau di grafik pasti lingkaran terbuka pakainya. Terus kalau di opsi berarti kita milihnya apa? Berarti RF-nya Y sedemikian hingga. Ini kan berarti kalau kita nulis di rentang interval, kita nulis sebelah kiri tuh paling kecil dulu, sebelah kanan paling besar. Berarti kita tuliskan di sini yang ditulis yang ini ya, yang saya kasih kayak awan. Nah, gini. Berarti negatif 6 dulu. Terus di sini 6, di sini pasti Y. Y-nya pasti anggota bilangan real. Terus tandanya gimana? Nah, negatif 6 tadi yang ini ya, ada tanda sama dengannya. Berarti Y-nya terletak di antara negatif 6 sama 6. Berarti pasti tandanya gini kan. Nah, sekarang yang ada tanda sama dengannya yang mana? Yang negatif 6. Nah, yang negatif 6 ini, yang ada tanda sama dengannya. Berarti kita milih yang 6-nya nggak ada, berarti kita milih yang E. Nah, kalau nomor 11 kita gambar grafiknya. Ini grafiknya gini, digambar. Kan x-nya sama dengan negatif 6, maka f min 6-nya di sini diperoleh 6. X-nya sama dengan 12, diperoleh F12-nya di sini negatif 6. Kemudian titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berarti Y-nya sama dengan 0, berarti sama dengan 2 min 2 per 3X. Berarti 2 per 3X sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan 3 ya. Kemudian kalau nilai Y-nya titik potong terhadap sumbu Y, ini titik potong terhadap sumbu Y, berarti nilai x-nya sama dengan 0, berarti di sini y-nya sama dengan 2 min 2 per 3 dikali 0 sama dengan 2y-nya. Berarti titiknya menjadi di sini 3,0, di sini 0,2. Kalau digambar grafik, sketch grafiknya sini berarti gini ya. Sin x misalnya sini 12, di sini misalkan negatif 6, sini 0, terus sini 6. Terus berarti titik ujungnya negatif 6,6 ya. Ini titik ujung, ini negatif 6,6, yang ini 12, negatif 6. Ini lingkaran terbuka, yang ini koma min 6, min 6-nya di sini misal. Ini lingkaran tertutup, kemudian titik potongnya ini biar mudah 3,0, berarti di sini sekitaran sini sama 0,2 ya, misalnya sini ya. Ini misalkan 2-nya di sini, berarti tinggal kita hubungkan aja. Nah, ini berarti grafik fx-nya gitu. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih, mudah-mudahan video yang kali ini bisa bermanfaat. Kalau punya kritik, pertanyaan, dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar.